Sungguh, engkau ini Tuhan. Serulah manusia buat menyembahmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, semoga kita selalu diberikan keberkahan rizki dan ketakwaan. Selamat datang di channel kami, Jejak Qudwah. Jangan lupa subscribe untuk cerita hikmah selanjutnya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Kali ini saya akan membawakan 3 kisah hikmah yang saya sadur dari kitab An-Nawadir karya Syekh Al-Qulyubi. Kisah yang pertama menceritakan tentang bagaimana ibadahnya seorang yang soleh. Dikisahkan suatu hari, Aisyam bin Yusuf mendatangi majelis seorang ulama besar yang bernama Khatim Al-Asam. Kedatangan Aisyam bin Yusuf ini adalah dengan tujuan untuk menguji beliau. Beliau bertanya, "Wahai Abu Abdurrahman, bagaimana engkau melaksanakan sholat?" Maka dengan tenang Khatim pun menjawab, "Jika waktu sholat telah tiba, aku berwudu dengan 2 wudu, yakni wudu lahir dan wudu batin." Aisyam penasaran, bagaimana wudu batin itu? Lalu Syekh Khatim menjelaskan, wudu lahir itu ketika aku membasuh seluruh anggota wuduku dengan air. Sedangkan wudu batin, aku akan sucikan dengan 7 perkara, yakni bertaubat, lalu menyesali dosa, kemudian meninggalkan cinta dunia, lalu melepaskan diri dari pujian manusia, kemudian tidak mengejar kedudukan, lalu menghapus dendam, serta membersihkan hati dari sifat iri. Kemudian Khatim menggambarkan bagaimana dia sholat. Beliau gambarkan seakan Ka'bah ada di hadapannya, surga ada di kanannya, neraka ada di kirinya, malaikat maut di belakangnya, kakinya di atas jembatan Sirat, dan menganggap semua sholat yang dilakukan saat itu adalah sholat terakhirnya. Kemudian beliau ruku dengan rendah hati, lalu sujud dengan penuh harapan, tasyahud dengan doa, dan salam dengan keikhlasan. Mendengar hal itu, Aisyam pun menangis terseduh-seduh. Beliau katakan, "Tak seorang pun yang mampu melaksanakan ini kecuali engkau, wahai Syekh." Jadi hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini adalah sholat bukan hanya sekadar gerakan tubuh, melainkan sholat adalah perjalanan ruhani. Jadi sholat yang hakiki selain melaksanakan rukun-rukunnya secara fi'li adalah hatinya hadir dengan penuh seakan-akan dunia ini sirna dan yang ada hanya Allah yang menjadi tujuannya. Kisah selanjutnya ini mengisahkan tentang keistiqomahan dalam ketaatan. Jadi ada seorang raja yang muda yang baru saja naik tahta, namun selama beliau memimpin, beliau tidak merasakan nikmat daripada kekuasaan. Dia pun bertanya kepada para pengikutnya, apakah rakyat itu juga merasakan yang saya rasakan seperti ini? Lalu pengikutnya ini menjawab, sungguhnya rakyat-rakyat itu bisa lurus, bisa ada yang mengarahkan di dalam hidupnya. Lalu raja bertanya lagi, siapa yang bisa mengarahkan? Kemudian mereka pun menjawab, yang bisa mengarahkan itu ya para ulama. Maka raja kemudian memanggil para ulama ke istananya. Lalu ia katakan kepada para ulama, tinggallah di dekatku. Bila kalian melihatku dalam ketaatan, perintahkan aku terus melakukannya. Tapi kalau kalian melihatku dalam kemaksiatan, maka cegahlah aku. Akhirnya para ulama pun membimbing beliau hingga berlalu selama 400 tahun. Namun suatu ketika setelah 400 tahun, datanglah iblis untuk menggoda. Engkau ini sudah berkuasa 400 tahun dan tidak mati. Kalau engkau ini benar manusia, tentu engkau sudah mati seperti yang lainnya. Sungguh, engkau ini Tuhan. Serulah manusia buat menyembahmu. Ini bisikan iblis, kata. Akhirnya sang raja pun hatinya goyah. Lalu ia naik ke atas mimbar dan berkata kepada rakyatnya bahwa dia bukan manusia. Dia deklarasikan dirinya menjadi Tuhan yang harus disembah.
Akhirnya Allah pun menurunkan wahyu kepada nabi yang ada di zaman itu. Selama ia istiqomah, aku akan tegakkan kerajaannya. Tapi ketika ia berpaling kepada maksiat, demi keagunganku, pasti aku binasakan. Maka Allah kirimkan Bukhtanasar untuk menghancurkan kerajaan itu, menebas leher sang raja, dan mengangkut semua kekayaannya. Hikmah yang bisa kita petik dari cerita ini adalah istiqomah di dalam ketaatan adalah kunci keberkahan. Namun sekali saja sombong itu masuk, maka sombong akan meruntuhkan semua yang dibangun meskipun itu sudah ratusan tahun. Kisah yang terakhir ini mengenai kebijaksanaan yang mengungguli rupa. Jadi ini mengenai cerita Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah Harun ar-Rasyid memiliki seorang budak perempuan yang kulitnya ini hitam. Bahkan rupanya ini tidak menarik sama sekali. Suatu hari, Khalifah menaburkan dinar-dinar di hadapan para budak-budak. Semua berebut memungut dinar-dinar yang dijatuhkan oleh Khalifah. Tapi hanya satu budak yang dia tidak bergeming dari tempatnya. Ya, dia adalah budak perempuan yang hitam tadi. Orang-orang bertanya, "Kenapa engkau tidak ikut mengambil dinar?" Budak ini pun menjawab, "Yang mereka cari itu dinar, sedangkan yang aku cari ini pemilik dinarnya." Tentu jawaban ini membuat sang khalifah pun terkagum. Karena saking kagumnya, beliau kemudian memuliakan budak perempuan itu hingga tersiar desas-desus bahwa sang khalifah ini sedang jatuh cinta kepada budak perempuan itu. Nah, desas-desus ini akhirnya sampai ke telinga baginda Harun ar-Rasyid. Lalu, sang khalifah pun mengumpulkan para raja-raja tetangga untuk hadir di dalam undangan jamuan beliau. Di hari yang sudah ditentukan, setiap budak yang dimiliki khalifah diberikan 1 gelas daripada Yakult. Lalu, budak-budak tersebut diperintahkan untuk menjatuhkan gelasnya hingga pecah. Semua budak yang beliau perintahkan tidak bergeming. Tidak ada yang mau melemparkan gelas tersebut, kecuali hanya satu budak yang berani melemparkan gelas itu. Ya, budak perempuan yang hitam itu, dia berani melemparkan gelas tadi hingga pecah. Khalifah pun bertanya, "Mengapa engkau pecahkan?" Nah, budak ini pun menjawab, "Engkau memerintahkan untuk memecahkannya. Jika aku pecahkan, maka yang berkurang hanya harta. Dan kehormatanmu pun untuk memerintahku ini terjaga. Tapi kalau aku tidak pecahkan gelas tersebut, maka yang aku dapatkan adalah kedurhakaan. Kekurangan harta ini lebih aku inginkan daripada aku durhaka kepadamu. Lebih baik aku dicap gila daripada disebut pengembangkan." Semua raja-raja yang hadir di undangan khalifah pun takjub melihat kebijaksanaan budak tersebut. Akhirnya semua raja-raja pun maklum kenapa khalifah dekat dan memuliakan, bahkan diisukan jatuh cinta kepada budak perempuan tersebut. Jadi hikmah yang bisa kita petik dalam kisah ini, semua jenis kecantikan dunia ini semuanya bisa pudar. Tapi kebijaksanaan dan ketulusan hati ini akan selalu meninggalkan jejak yang indah. Nantikan kisah-kisah lainnya di channel Jejak Qudwah. Jangan lupa share dan subscribe. Barakallahu fikum.